menyaksikan Anda saat ini akan berlangsung rapat paripurna dari Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta. Ada Iya benar-benar. Dalam waktu 1 hari. Selamat pagi. Tahun baru. Ya pemirsa, dapat Anda saksikan pada layar kaca Anda pada hari ini tepatnya Senin 11 Januari 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat akan berlangsung rapat paripurna dari Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta, di mana pada rapat paripurna hari ini akan ada agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2020-2021 dilanjutkan dengan pelantikan anggota pengganti antar waktu, di mana pada hari ini Insinyur Haji Supriyanto dari fraksi Partai Gerindra digantikan oleh Bimantoro Wiono SH dari daerah pemilihan Jawa Timur 8. Dan pemirsa, karena masih dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, saat ini kehadiran dari anggota DPR RI dapat Anda lihat sangat masih dibatasi kehadirannya secara fisik, dan telah bergabung juga secara virtual kurang lebih 300 anggota DPR RI yang akan mengikuti rapat pada hari ini. Udah bisa mulai nih. Dan dapat Anda lihat pemirsa, dari persiapan hari ini masih dilakukan beberapa protokol kesehatan, diantaranya adalah pemakaian masker dan juga penjagaan jarak yang ketat dari para anggota yang hadir secara fisik. Dan sebagai Bapak, Ibu informasi yang terhormat tambahan anggota Dewan, bahwa kita mulai hari ya. ini Hari ini data per 11 Januari 2021 masih ada angka kasus aktif sebanyak 828.000 dan data ini diambil dari Assalamualaikum warahmatullahi covid19.go.id. wabarakatuh. Dan pemirsa, Anda akan menyaksikan secara langsung di TVR Parlemen. Selamat menyaksikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Sampai saat ini DPR RI masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan, karena sampai dengan awal tahun 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan dan pemerintah Provinsi DKI kembali menetapkan kebijakan PSBB ketat mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani 73 fisik, 310 virtual, artinya total ada 384 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-11 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, segenap pimpinan DPR RI dan seluruh anggota mengucapkan selamat tahun baru 2021. Marilah kita wujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berpribadian berlandaskan gotong royong. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Sidang Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini
kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut berduka cita atas wafatnya saudara dan sahabat kita, almarhum saudara Dr. Haji Muhammad Ali Taher Parasong SAM Hum dari fraksi PAN dan almarhum saudara Bambang Suryadi dari fraksi PDI Perjuangan. Marilah kita doakan semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, DPR RI menyampaikan turut prihatin dan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi pada pesawat komersial Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 dengan rute Jakarta Pontianak yang mengalami hilang kontak dengan menara pengawas pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 dan musibah tanah longsor di Desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Semoga seluruh korban segera dapat ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 Desember 2020. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, pimpinan Dewan telah menerima 3 pucuk surat dari pimpinan DPD RI, yaitu tanggal 19 Oktober 2020 hal penyampaian usul prolegnas DPD RI prioritas tahun 2021. 2. Tanggal 19 Oktober tahun 2020 hal penyampaian RUU usul inisiatif DPD RI. Dan ketiga, tanggal 19 Oktober 2020 hal penyampaian hasil pengawasan DPD RI. Untuk surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima satu petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2019-2024, yaitu Saudara Bimantoro Wiono SH dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dari daerah pemilihan Jawa Timur 8 menggantikan Saudara Insinyur Haji Supriyatno. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan dan tata tertib, maka kita akan mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana yang diatur. Berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021? Setuju? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. Izinkan saya membacakan pidato Ketua DPR di atas mimbar. Interupsi pimpinan. Ya. Alifuddin 453. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Alifuddin dan yang lain-lain jika diperkenankan, saya mohon setelah pidato pembukaan masa sidang dan kemudian pelantikan anggota pergantian masa waktu, baru kita akan membuka sesi interupsi. Apakah disepakati? Setuju ya? Kita buka dulu sidangnya dengan pidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2020-2021. Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada kita semua. Semoga di tahun 2021 ini, DPR RI dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya lebih baik dalam mewujudkan amanat rakyat Indonesia. Sebelum menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama pimpinan DPR dan segenap anggota DPR, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 2 rekan kita yang terjadi secara berturut-turut, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali Tahir SAM, anggota DPR RI Dapil Banten 3 fraksi PAN, yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021, dan Bapak Bambang Suryadi SAMH, anggota DPR RI Dapil Lampung 2 fraksi PDI Perjuangan, yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Semoga yang terhormat kedua almarhum diberi tempat terbaik di sisinya. Amin. Pimpinan DPR dan segenap anggota DPR juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 di Kepulauan Seribu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Mari kita sama-sama panjatkan doa bagi seluruh korban dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sidang Dewan yang terhormat, pandemi COVID-19 saat ini telah memasuki bulan ke-10 sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.
Dalam situasi saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kehadiran secara fisik sebanyak 20%. Oleh karena itu, pada masa sidang ini, DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif, yaitu dalam fungsi legislasi. DPR RI akan selektif dalam penyusunan legislasi yang telah mempertimbangkan kinerja pembahasan dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam fungsi anggaran, DPR RI akan memfokuskan pada kualitas belanja negara untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan memberi perhatian pada penyelenggaraan pelayanan publik dan negara dalam situasi pandemik. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini, pelaksanaan fungsi legislasi akan terlebih dahulu segera menetapkan program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. Penetapan Prolegnas Prioritas ini penting fungsinya sebagai skala prioritas pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang pada pembicaraan tingkat 1. Penetapan daftar RUU ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional yang dinilai dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara. Selain penetapan Prolegnas Prioritas tahun 2021, DPR pada masa persidangan ini akan membahas sejumlah RUU bersama pemerintah, yaitu antara lain 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 3. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. 4. RUU tentang pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR selalu menjadi perhatian rakyat Indonesia dalam menilai kinerja DPR. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua dalam merancang dan menetapkan RUU prioritas tahun 2021, serta menyelesaikan sejumlah RUU pembahasan tingkat 1 yang sedang berlangsung. Sidang Dewan yang terhormat, meskipun arah ekonomi global maupun domestik diproyeksikan membaik, namun resiko ketidakpastian masih sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan terus memperkuat pelaksanaan APBN 2021 sebagai stimulus pemulihan ekonomi nasional, pemulihan kesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termaksud mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyediakan vaksin COVID-19. Pada tahun 2021, pemerintah dan DPR telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%. Pencapaian target tersebut akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan efektivitas vaksinasi, konsistensi berbagai upaya pengendalian pandemi, kecepatan dan efektivitas berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, serta berbagai agenda reformasi. DPR menyadari perlu upaya yang ekstra dari pemerintah dalam mencapai target tersebut, mengingat capaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain. Oleh karena itu, kesehatan publik dan pengendalian pandemi harus tetap menjadi prioritas utama
agar pembukaan kembali aktivitas ekonomi dapat terjadi secara lebih luas dan aman. Keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat harus berperan bersama dengan ekonomi nasional. DPR akan terus mengawasi pengelolaan keuangan negara tahun 2021 ini agar dilaksanakan dengan memenuhi prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, tepat nilai, tepat guna, dan tepat sasaran. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang yang tetap harus terselenggara dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang. DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah bergerak cepat dalam menyiapkan dan menyediakan vaksin COVID-19 teruji klinis bagi masyarakat. Keberadaan vaksin merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan tujuan bernegara, yaitu melindungi rakyat. DPR RI akan terus mengawasi persiapan dan pengadaan vaksin yang aman, teruji, dan jika telah memiliki izin dari BPOM serta sertifikasi dari MUI. Pemberian vaksin harus berjalan secara efektif, menyeluruh, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada masa sidang ini, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 7 calon hakim agung yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial, yaitu 1 orang hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc. 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2021-2026 yang telah diusulkan oleh Presiden. Selain itu, DPR RI juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan, DPR RI juga akan melanjutkan tugas tim pemantau dan tim pengawas, serta panja yang dibentuk melalui alat kelengkapan Dewan. Dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa sidang ini, DPR akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri sejumlah pertemuan kerjasama antar parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional. Antara lain, menghadiri secara virtual pertemuan OECD Global Parliamentary Network yang akan dilaksanakan pada 9-10 Februari 2021 di Paris. Selain itu, DPR RI akan terus berupaya meningkatkan kerjasama internasional, menjaga kewaspadaan dan kesiapan Indonesia dalam merespon dinamika politik dan keamanan internasional. Sidang Dewan yang terhormat, selama kurun waktu 10 bulan berada dalam pandemi COVID-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemik akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan kesejahteraan rakyat yang semakin dalam. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat terwujud. Oleh karena itu, DPR RI pada masa sidang ini, melalui fungsi konstitusionalnya, akan terus memperkuat upaya-upaya pengendalian pandemik, pemulihan aktivitas masyarakat, dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada masa persidangan 3 DPR RI tahun sidang 2020-2021 akan dimulai sejak hari ini, Senin 11 Januari 2021, sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini. Dan kepada seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan bergotong royong dalam mewujudkan tujuan bernegara dan membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Sidang Dewan
Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kamu muliakan. Selanjutnya, marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Persiapan upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu. Kepada calon anggota DPR yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu masa keanggotaan 2019-2024 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129/P tahun 2020 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sisa masa jabatan tahun 2019-2024, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kesatu, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu Saudara Bimantoro Wiono SH sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sisa masa jabatan tahun 2019-2024, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Persiapan pengucapan sumpah.
Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR menurut agama Islam dipandu oleh Ketua DPR. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR yang baru dilantik oleh pimpinan DPR. Upacara pelantikan anggota DPR selesai, pimpinan DPR silakan kembali ke kursi pimpinan dan anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Hadirin, upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu telah selesai dan sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan,
Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik. Semoga tetap amanah dan dengan bergabungnya saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan, Interupsi, pimpinan. ya, Alifuddin A453. Pak Alifuddin. Ya, silakan Pak Alifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alifuddin A453, fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat 1, pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari ini mengawali tahun 2021 kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi yang belum reda. Bahkan belakangan semakin meningkat, sangat pesat kasusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melindungi dan mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua dan negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, marilah kita aturkan doa untuk para pendahulu kita yang telah berjasa dalam kemerdekaan Indonesia serta untuk para tenaga medis yang berjuang keras dan juga untuk rakyat yang menjadi korban pandemi COVID-19. Mereka adalah para pahlawan masa kini yang terus-menerus tiada henti berjuang membantu rakyat di masa pandemi. Semoga jasa-jasa dan pengorbanan mereka semua mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, pada sidang paripurna di awal tahun 2021 ini, bangsa kita sedang menghadapi begitu banyak ujian dan musibah. Indonesia kembali berduka dengan musibah pesawat Sriwijaya Air beberapa hari lalu. Fraksi PKS menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak yang lepas landas dari Bandara Suta pada Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Pukul 14.36 WIB, kemudian beberapa saat kemudian tepatnya pada 14.40 WIB pesawatnya dinyatakan hilang kontak dan pesawat diperkirakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Innalillahi wa inna raji'un. Kami berharap semoga proses pencarian badan dan awak penumpang pesawat dimudahkan. Bagi keluarga awak dan keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182, semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah berat ini. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat. Memasuki tahun 2021, Indonesia masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan. Upaya vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer bahkan menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan dari banyak rakyat Indonesia, bahkan ada yang menolak untuk divaksin. Di tengah ramai perbincangan pro kontra vaksinasi ini, fraksi PKS memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang akan menjadi pertama penerima vaksin COVID-19 di pekan ini. Tepatnya direncanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Menyikapi rencana vaksinasi yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, maka fraksi PKS menyampaikan pesan yang mendalam agar semua vaksin yang akan digunakan di Indonesia, 1. Memenuhi semua tahapan proses uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan berbasis ilmiah. 2. Telah lulus uji klinis untuk melihat efikasinya dan memenuhi kriteria aman, berkhasiat, serta bermutu untuk masyarakat yang akan divaksin. 3. Telah mendapatkan izin Emergency Use Authorization (UEA) dari BPOM bekerjasama secara independen, transparan, dan penuh tanggung jawab dunia dan akhirat. 4. Kriteria penerima vaksin benar-benar dikategorikan secara penuh tanggung jawab dan berbasis indikator ilmiah yang melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan. Fraksi PKS sangat menekankan agar pemerintah dalam mitigasi pandemi dan vaksinasi COVID-19 mengutamakan kepada kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia, karena satu jiwa anak rakyat Indonesia sangat berharga bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam rangka mendukung kemandirian bangsa, maka fraksi PKS dalam hal program vaksinasi COVID-19 meminta kepada pemerintah lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh bagi pengembangan vaksin merah putih yang sudah mencapai 60% dari skala laboratorium. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada semua tim dan pakar yang sedang menuntaskan pengembangan vaksin merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selanjutnya Pak Nanang Samodra. Ada? Nggak ada? Ya, terus ke Pak Martin Dau. Pak Martin Dau ada? Ada, Ibu Ketua. Terima kasih Tuhan atas tahun 2021 di hari ke-11 dalam rangka paripurna yang sedang kita lakukan. Yang saya hormati Ibu Ketua serta para Wakil Ketua. Selamat tahun baru untuk kita semua. Di sini terima kasih kepada Ibu Ketua atas RUU yang telah masuk di antaranya Otsus Papua. Saya menyampaikan dalam hal ini bahwa yang terpenting adalah isi daripada Otsus. Tolong perhatikan isi dari Otsus tersebut. Sebab isi dari Otsus inilah adalah roh daripada Otsus yang telah masuk dalam RUU itu. Jadi di sini maksud saya isi daripada Otsus yang terpenting. Ini pertama. Yang kedua, kembali saya awali pesan saya terhadap negara, yaitu kabar tentang operasi Blok Wabu. Saya pesan supaya jangan terlalu terburu-buru. Saya pesan kepada Presiden, terus kita di sini DPR untuk boleh menyampaikan kepada Kementerian, untuk jangan terlalu terburu-buru. Kita lihat, kita semua tahu dan kita lihat Freeport yang mendunia. Itu pun saya Papua sendiri belum merasakan. Saya Papua sendiri belum merasakan. Jadi untuk Blok Wabu yang sedang diincar-incar oleh negara, sabar dulu. Tunggu, jangan terlalu terburu-buru. Lihat dulu saya. Informasi kemiskinan di Indonesia paling kecil termiskin adalah Papua. Jadi itu yang saya mau sampaikan, supaya jangan terlalu terburu-buru. Mungkin dua hal ini yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bu Ketua, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Johan Rosihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, para pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, saya Johan Rosihan, Dapil NTB 1 Wilayah Pulau Sumbawa. Menyambut ajakan gotong royong untuk membangun ketahanan nasional dalam masa pandemi ini, dari Bu Ketua dalam pidato pengantarnya tadi, bahwa salah satu untuk membangun kekuatan nasional tadi itu adalah tercukupnya dan tersedianya pangan nasional. Awal tahun kemarin kita dikagetkan dengan mogoknya para pengusaha tempe dan tahu kita karena kurangnya kedelai kita. Karena selama ini kita sangat tergantung dari kedelai impor. Jadi apa yang kami sampaikan terdahulu soal kekhawatiran kami dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu terbukti dengan tergantungnya kita kepada impor, sehingga kedelai saat ini harganya tidak terjangkau. Karenanya, melalui kesempatan ini, melalui pimpinan, saya mendesak pemerintah agar menyusun kembali roadmap pembangunan pangan nasional kita. Menjadi lucu ketika kita sebagai negara agraris itu mengimpor kedelai dan petani kita, UKM kita sudah sangat berdampak. Jangan sampai kita salah lagi merespon seperti apa dulu ketika ancaman dari FAO bahwa kita akan mengalami krisis pangan. Maka pemerintah meresponnya dengan membangun food estate. Food estate tanpa perencanaan yang jelas. Akhirnya tentara-tentara kita tanam ubi di Kalimantan. Ternyata bukan ubi yang dibutuhkan. Sekarang kedelai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita punya kebutuhan pangan pokok yang namanya kita sebut dengan judul pajali, padi, jagung, kedelai. Padi diberi respon,
diberi perhatian, jagung diberi perhatian, anggarannya meningkat, produksinya juga meningkat. Tetapi kedelai kemudian dilupakan. Kejadiannya hari ini bahwa seluruh UKM dari tahu kedelai itu kemudian teriak memberikan protes kepada masyarakat. Karenanya mungkin melalui pimpinan sekali lagi agar pemerintah kembali menyusun roadmap ketahanan pangan kita dengan kembali memberikan perhatian kepada kebutuhan masyarakat kita, terutama kita mari kembali menanam kedelai. Respon pemerintah bahwa masyarakat tidak lagi suka menanam kedelai. Respon masyarakat ketika kami memberikan pernyataan media tentang ini, bagaimana kami mau tanam kedelai, Pak? Harganya tidak sesuai, harga produksinya tidak sesuai kemudian dengan itu. Sekali lagi, melalui pimpinan, mari kita mendesak pemerintah agar menyusun roadmap pangan kita, karena pangan ini sangat penting untuk meningkatkan imun di masa pandemik ini. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Debi Kurniawan, ada? Siap, pimpinan. Terima kasih waktunya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Pak Debi Kurniawan. Oh ya, oke. Kasih. Baik. Saya Pak Debi Kurniawan, A558 dari fraksi Partai Demokrat. Yang pertama, turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian Sriwijaya. Mudah-mudahan seluruh keluarganya juga diberikan ketabahan di dalam menghadapi kecelakaan kemarin. Pimpinan yang kami hormati, pada awal tahun kita sempat disuguhi dengan statement pimpinan BKN dengan menyatakan tidak adanya guru CPNS untuk formasi guru dan akan difokuskan pada guru P3K. Keputusan tersebut sangat terburu-buru sehingga menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari berbagai pihak. Di dalam raker kami terdahulu, Komisi 10 bersama Kemendikbud hanya membahas tentang rekrutmen 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Akan tetapi tidak ada penghapusan CPNS guru. Jika melihat dampak pandemi COVID yang sampai saat ini masih juga belum selesai, sehingga memaksa PJJ terus berlanjut. Hal tersebut tentu membuat para guru harus bekerja ekstra untuk tetap memberikan pembelajaran kepada anak didik. Dalam hal ini seharusnya pemerintah fokus terlebih dahulu kepada pelaksanaan PJJ agar lebih maksimal. Kondisi kehidupan dan moral masyarakat yang semakin lemah karena suasana pandemi yang belum juga usai ini, termasuk juga melanda para guru-guru kita, memaksa kita untuk masuk di dalam kesulitan proses belajar mengajar. Secara otomatis hal ini akan menurunkan kualitas pendidikan di masyarakat. Kami meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih menghargai para guru-guru dengan mengkaji ulang keputusan tersebut. Sehingga CPNS untuk formasi guru masih tetap ada. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Willem Wandik. Ada? Ada. Baik Ketua dan Bapak Ibu anggota Parlemen Indonesia yang kami hormati, pertama-tama kami juga turut menyampaikan belasungkawa atas insiden pesawat Sriwijaya Air yang menelan begitu banyak korban, dan juga kami juga menyampaikan turut belasungkawa kepada sejumlah warga sipil yang terus berjatuhan korban di tanah Papua, baik di Duga maupun di Kabupaten Intan Jaya, hampir 2 tahun hingga hari ini belum selesai. Baik Pak Ketua, Ibu Ketua, dan juga Bapak Ibu anggota Parlemen yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama dari kami, mencermati kondisi di Nusantara akhir-akhir ini semakin maraknya sikap-sikap intoleransi, sentimen antar golongan, etnis, ras, dan juga politik identitas, intoleransi, dan ekstremisme. Maka pada sidang paripurna terhormat ini,
kami mengusulkan kepada pimpinan dan lembaga parlemen Indonesia untuk terus mendorong dan mendukung pemerintah tetap fokus dalam dan tingkatkan pembangunan pendidikan pluralisme dalam kurikulum pendidikan berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2017. Karena pluralisme itu bukan bermaksud memaksakan setiap keyakinan yang berbeda untuk diyakini dan diimani oleh orang lain, tetapi pluralisme merupakan sikap dan pikiran yang terbuka, toleran terhadap setiap perbedaan, serta mampu menciptakan relasi yang harmoni di tengah-tengah kehidupan yang berbeda dalam praktek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua, hingga hari ini memasuki awal tahun 2021 ini, konflik di tanah Papua masih terus berlangsung. Oleh karena itu, kami sarankan kepada pemerintah pusat, tentunya ini harus kembalikan kepada daerah. Penyelesaian konflik di tanah Papua harus menggunakan local wisdom. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai hari ini tidak membuahkan hasil dalam menghadirkan suasana yang aman, damai, adem ayem, dan tentram. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di tanah Papua hingga masuk tahun yang kedua ini diharapkan supaya kembalikan kepada daerah. Biarlah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan local wisdom dan juga dengan semangat otonomi khusus 21-2001. Yang ketiga terkait dengan draft RUU yang telah masuk dalam prolegnas prioritas. Poin ketiga terkait dengan otonomi khusus tanah Papua, seperti halnya yang telah disampaikan oleh saudara saya tadi, persoalan pengajuan draft revisi RUU 21-2001 ini lebih pada penguatan substansi daripada semangat otonomi khusus itu sendiri. Tanah Papua hari ini tidak butuh uang, seperti apa yang didefinisikan oleh pandangan Jakarta. Tapi tanah Papua hari ini yang dibutuhkan adalah kewenangan, sesuai semangat otonomi khusus tanah Papua itu sendiri. Tidak lebih dari itu. Sekian, terima kasih. Pak Rudi Masud, ada? Hadir Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat tahun baru. Insya Allah tahun 2021 ini akan membawakan keberkahan buat seluruh rakyat Indonesia. Saya pertama-tama Ibu Ketua menyampaikan A337 Dapil Kalimantan Timur. Berkaitan saat ini Ibu Ketua, yang saya melihat situasi dan kondisi khususnya untuk kedaulatan NKRI ini, perlu kita semuanya, bukan hanya pemerintah tetapi kita semua yang terlibat khusus yang ada di parlemen ini, wajib untuk mensuarakan dan menjaga bangsa Republik Indonesia kedaulatan ini dari seluruh ancaman-ancaman, terutama ancaman dari luar maupun dari dalam. Saya melihat bahwa dengan adanya ditemukan drone di Selayar, di Sulawesi Selatan, ini merupakan ancaman yang sangat serius buat bangsa ini. Sehingga perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara maritim, bahkan juga merupakan ALKI, alur kepulauan Republik Indonesia ini sangat strategis. Oleh karena itu tentunya sistem keamanan ini wajib kita tingkatkan. Mengapa demikian? Pertama, alat utama sistem persenjataan kita ini tidak tertinggal tetapi tidak modern. Bagaimana kita harus menjaga seluruh wilayah Republik Indonesia ini dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote ini tentunya dengan teknologi yang tinggi. Sehingga saya menyarankan dan menganjurkan kepada pemerintah untuk serius menangani masalah ancaman-ancaman yang membahayakan Republik Indonesia ini. Ibu Ketua, sekali lagi saya mengingatkan terutama berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan ini, wajib kita menggunakan teknologi yang mutakhir. Bahkan terutama untuk bawah laut ini perlu sekali kita tingkatkan. Yang di atas saja wilayah Indonesia ini sangat kekurangan. Kekurangan untuk monitoring, terkhusus buat armada-armada dari alat perang kita ini. Kapal perang kita ini sangat terbatas. Bahkan juga perlu pemutahiran yang lebih canggih untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini. Sekali lagi berkaitan dengan alutsista ini perlu
perlu sekali kita tingkatkan dan menjadi sorotan kita bersama, tidak hanya untuk pemerintah. Mungkin ini yang paling utama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Saya berharap Ibu Ketua, pemerintah ini serius untuk menangani permasalahan ini, terutama berkaitan dengan keselamatan, kelayakan terbang daripada maskapai-maskapai ini perlu kita perhatikan. Mungkin ini yang paling utama untuk menjaga tidak hanya kita semuanya Ibu Ketua, tetapi rakyat kita yang saat ini melaksanakan mobilisasi walaupun situasi dan kondisi saat ini di situasi pandemik. Terima kasih Ibu Ketua dan seluruh pimpinan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Sartono Hutomo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semua. Pimpinan yang kami hormati dan para anggota DPR RI yang kami hormati, lewat forum yang terhormat ini dan juga lewat Ketua dan pimpinan DPR RI mengingatkan kepada pemerintah dan kita semua, kita ketahui pelebaran defisit di tahun 2021 ini akan memperluas ruang fiskal untuk upaya penanggulangan wabah dan pemulihan ekonomi. Asal benar-benar dijalankan dengan efektif dan efisien. Namun perlu diingat risiko dari pelebaran defisit yang nantinya akan diikuti oleh peningkatan utang luar negeri pemerintah. Pemerintah harus mewaspadai utang baru yang rencananya akan diperoleh di tahun 2021 nanti. Sekarang ini tentunya. Pemerintah harus menentukan defisit yang aman untuk APBN. Selain itu, pengelolaan hutang yang harus hati-hati, senantiasa dijaga oleh pemerintah secara konsisten. Hutang juga harus dikelola secara bertanggung jawab, penuh perhitungan, dan transparan agar tidak menjadi beban untuk generasi mendatang. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Nanang Samodra, ada? Ya. Pak Sartono, tolong mic-nya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, saya Nanang Samodra, A564, fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Barat 2, Pulau Lombok. Yang pertama, kami menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 jurusan Jakarta Pontianak di Kepulauan Seribu. Semoga para korban diangkat derajatnya yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saat ini pemerintah menjanjikan kepada masyarakat bahwa bansos atau bantuan sosial sudah mulai dibagikan pada bulan Januari 2021 ini. Tetapi faktanya sampai dengan kemarin hari Jumat tanggal 8 di NTB belum ada tanda-tanda pembagian tersebut. Mungkin dikarenakan data terpadu kesejahteraan sosial belum 100% terupdate ketika ada transisi dari bansos menjadi BLT. Kami dari fraksi Partai Demokrat sangat setuju dengan pengalihan dari bansos menjadi BLT ini, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada zaman Presiden PSBY dulu dan berjalan dengan baik. Namun mengingat data DTKS ini belum terupdate dengan baik, pengawasannya perlu lebih ketat lagi, sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan bantuan sosial ini kepada masyarakat. Harapan kami, bantuan ini bisa sampai tepat sasaran dan lebih baik kita melakukan pendataan ini agar semua berjalan dengan baik. Yang ketiga yang kami sampaikan, DPR telah membentuk tim
pelaksanaan pengawasan bencana pada tanggal 27 Februari 2020 yang beranggotakan 31 orang, berasal dari berbagai fraksi dan komisi. Tugasnya adalah menangani atau mengawasi pelaksanaan penanganan bencana. Namun pada kenyataannya, tim WAS ini seolah-olah mati suri, tidak berjalan dengan baik. Walaupun sudah 1 tahun, tetapi seperti tidak ada kegiatan apa-apa. Oleh karena itu, melalui pimpinan, kiranya tim WAS DPR ini bisa digalakkan kembali, terlebih situasi negara yang membutuhkan kegiatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Anwar Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Ketua dan para pimpinan yang terhormat, sahabat sekalian yang saya hormati, saya Anwar Hafid, A57, fraksi A570, fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya sekali lagi tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk kembali menyampaikan doa kepada seluruh korban pesawat Sriwijaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tempat yang layak di sisinya yang sudah meninggal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, yang mudah-mudahan masih ada yang hidup. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya ingin kembali mengingatkan kepada pemerintah melalui Ibu Ketua dan para pimpinan tentang kasus COVID-19 yang kita tahu persis bahwa sampai dengan hari ini positif rate harian kasus virus di Indonesia ini sudah mencapai 30,4%. Artinya sudah 6 kali lipat dari standar yang ditentukan oleh WHO. Kemudian juga kasus kematian setiap hari terus meningkat, baik di Indonesia termasuk di dunia. Ini menunjukkan bahwa bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia pun hari ini kalau bisa kita katakan bahwa kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini. Kemudian juga kita di Indonesia khususnya, terkait dengan salah satu upaya pemerintah untuk melawan virus ini dengan cara vaksinasi, kita tahu bahwa kehadiran vaksin COVID-19 ini sejak awal memang selalu sudah mendatangkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Hadir 1,2 juta di saat vaksin tersebut masih dalam uji klinis. Kemudian disebar di semua provinsi di saat vaksin ini belum ada sertifikat dari Badan POM maupun dari MUI. Sehingga hari ini berdasarkan hasil yang saya dapatkan di lapangan, banyak masyarakat termasuk tenaga kesehatan kita yang hari ini ragu-ragu untuk divaksin. Kalau vaksin ini adalah satu-satunya cara untuk kita memerangi virus COVID-19 sehingga kita bisa keluar dari ancaman virus ini, maka tentu vaksin ini harus benar-benar dapat terlaksana di dalam pelaksanaan di masyarakat. Namun kalau kondisi hari ini yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, tentu pada saat yang baik ini, saya ingin menyampaikan kepada Ibu pimpinan dan Bapak-Bapak pimpinan semuanya, dapat menyampaikan kepada pemerintah, kiranya sosialisasi tentang vaksin COVID-19 ini benar-benar dilaksanakan dengan serius, sehingga bisa efektif pelaksanaannya di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara yang sudah membeli vaksin tersebut. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, juga kiranya pemerintah tidak membuat bingung masyarakat kita dengan berbagai istilah yang membingungkan masyarakat.
PSBB berjilid-jilid sudah dilakukan. Terakhir tadi ada PKKM. Ini juga membingungkan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kasus yang terakhir yang kita dengar tentang jual beli surat keterangan sehat. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu menjadi concern bagi kita supaya kita memiliki peran yang nyata dalam rangka membantu Indonesia keluar dari masalah ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua tentang salah satu hal yang Waktunya sudah habis, Pak. Diteruskan ya kepada Pak Arya Bima. Terima kasih Ibu Ketua. Yang saya cintai dan saya hormati Ibu Ketua Puan Maharani, dan yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Bapak Aziz Samsudin dan Bapak Rahmat Gobel, dan yang saya banggakan seluruh anggota Dewan yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini Ibu Ketua menggunakan masker pink, semoga sebagai suatu wujud dari ekspresi supaya 2021 kita semakin ceria dan semakin gembira. Amin. Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami menyampaikan dalam rapat paripurna ini tadi banyak ekspresi dari hasil kunjungan komisi maupun hasil kunjungan perorangan di daerah pemilihan masing-masing. Khususnya hasil kunjungan komisi, kami sangat berharap kepada pimpinan, pada Ketua DPR, supaya ada rangkuman dari hasil kunjungan komisi kita di setiap kali kunjungan reses komisi, karena kita juga selalu didampingi oleh TV Parlemen, dan banyak hal dari kunjungan komisi yang kita dapatkan berbagai persoalan di daerah atau di provinsi, yang mana itu perlu kita jadikan bagian yang tak terpisahkan untuk kita selesaikan di dalam rapat sidang berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengenai persoalan COVID-19, ada persoalan mengatasi virusnya yang saat ini kita masih berusaha melihat kinerja pemerintah untuk pengadaan vaksin dan bagaimana vaksin ini nanti bisa kemudian disuntikkan sebagai usaha kita untuk menanggulangi virusnya, kemudian menanggulangi penularannya dengan protokol kesehatan, dan tentunya dari dampak dari penularan atau vaksin ini adalah dampak ekonomi yang kita lihat, kita harapkan pertumbuhan ekonomi yang sampai hari ini masih minus. Untuk yang terkait dengan vaksin, kami sangat berharap kita semua memberikan keoptimisan, kita semua memberikan satu pengharapan, walaupun ada hal-hal yang memang perlu kita beri catatan-catatan kritis untuk bagaimana pengadaan vaksin sama pelaksanaan vaksinisasi nanti bisa berjalan dengan baik. Maksud saya banyak hal-hal yang sebenarnya objektif vaksin ini yang mempunyai kompetensi untuk bicara seperti Departemen Kesehatan, seperti BP POM, dan juga MUI. Institusi inilah yang sebenarnya mempunyai kewenangan penuh untuk bicara objektif, yang tentunya kita di sini sebagai lembaga politik mengikuti apa yang menjadi kompetensi dari lembaga-lembaga ini. Tidak beropini, ini dari budayawan, jadi politisi, dari pedagang, sampai semua bicara soal persoalan-persoalan yang mengenai objektif vaksin dan vaksinisasi. Yang tentunya kita berharap ya, komentar-komentar ini boleh-boleh saja, tapi memberikan catatan kritis dan memberi keoptimisan bagaimana segera mungkin vaksin ini bisa dilakukan vaksinisasi untuk masyarakat kita.
Karena mungkin salah satu jalan solusi untuk menyelesaikan penularan dan dampak penularan adalah vaksinisasi. Demikian yang bisa kami sampaikan, Ibu Pimpinan dan Wakil Ketua serta saudara sekalian. Semoga kita tidak latah untuk saling berkomentar yang semakin membuat kondisi ini semakin membuat ketidakjelasan atau kepanikan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Santoso. Terakhir ya, kalau memang disepakati Pak Santoso ada? Ya, silakan Ada. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Ketua, pimpinan dan beserta anggota yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal, namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Santoso, fraksi Partai Demokrat, nomor anggota A37. Yang pertama, tidak henti-hentinya kita mengucapkan turut berduka cita atas tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya dan wafatnya sahabat kita, yaitu almarhum Pak Ali Taher dari fraksi Partai Amanat Nasional dan almarhum Pak Bambang Suryadi dari fraksi PDIP. Insya Allah kedua beliau wafat dalam husnul khotimah. Amin. Pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, dalam penanganan COVID-19 ini yang perlu kita dorong dan kita minta kepada pemerintah adalah merealisasikan apa yang telah diprogramkan tapi belum dijalankan tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, di mana mereka adalah garda terdepan yang melakukan penanganan dan masalah-masalah yang terkait dengan masalah COVID. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan bencana COVID yang menimpa negeri kita, juga menimpa seluruh dunia. Justru di Indonesia terjadi satu pencitraan kepada masyarakat, di mana penanganan COVID yang seharusnya dilakukan secara maksimal dan transparan serta akuntabel yang dilakukan oleh pemerintah, namun dicederai dengan tertangkapnya pejabat di negeri ini terhadap penyalahgunaan bantuan sosial itu. Maka saya berharap agar aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, benar-benar bertindak secara profesional dan tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan pemberantasan yang sangat mencederai masyarakat ini. Semoga dengan penegakan yang tegas dan tanpa tebang pilih ini akan menjadikan pelajaran bagi para penyelenggara negara, di mana tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mencederai hati nurani rakyat. Dalam rangka mencegah itu pula, saya mengharapkan agar pemerintah yang telah merencanakan program bantuan dalam bentuk sembako menjadi uang, dilakukan kembali pendataan ulang terkait dengan siapa yang akan menerima, agar bantuan-bantuan tersebut tetap menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan baik oleh oknum-oknum pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih 11 masukan ataupun saran yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Dewan terhormat, nanti bisa ditindaklanjuti dan diperdalam di komisi terkait masing-masing. Dan dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini.
Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, pemirsa tadi baru saja ditutup oleh Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, terkait dengan bagaimana pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2020-2021. Dan di tengah saya sudah ada Bang Saleh Patonan Daulay dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, betul ya Bang? Abang sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau misalnya kemarin nih, masa reses kemarin Bang, kalau misalnya baru cerita di dapil Abang nih terkait tadi kan banyak banget instruksi dari beberapa anggota DPR, 11 anggota DPR, rata-rata nih membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya kesiapan vaksin, dan juga kalaupun misalnya melihat rencananya ini adalah minggu kedua atau juga minggu ketiga di Januari 2021 dan Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama. Kalau dari dapil Abang Sumatera Utara 2 terkait dengan kesiapan vaksin, gimana sih sebenarnya masyarakat di lapangan, apakah siap ataupun juga banyak yang mungkin menolak terkait dengan bagaimana uji klinis maupun juga belum halal ataupun juga dari peraturan dari Bepom itu sendiri, Bang? Jadi sebetulnya masyarakat kita ini kalau kita lihat ada klasifikasi ya, ada memang yang well educated ya, masyarakat yang sudah memang berpendidikan dan paham betul ya terkait dengan vaksinasi ini. Kemudian ada juga masyarakat yang birokrat ya, artinya mereka memang ikut menjadi bagian daripada program vaksinasi itu. Dan yang ketiga ini masyarakat awam. Nah, kalau pada tataran klasifikasi pertama yang well educated itu udah paham. Kemudian yang birokratnya itu sendiri sudah paham juga, misalnya termasuk nanti vaksinasi ini kan akan diutamakan bagi mereka yang tenaga medis, kemudian orang yang rentan dan TNI Polri dan seterusnya. Tetapi kalau masyarakat awam, saya kira ini masih perlu sosialisasi yang agak lebih masif lagi. Karena untuk tahap pertama ini kan pemerintah masih menargetkan hanya 3 juta orang itu. Nah, tetapi di luar itu nanti ini target sasarannya kan sampai 181,5 juta. Jadi ini masih langkah yang sangat sangat awal sekali. Jadi karena itu ini masih perlu dipertegas lagi kepada masyarakat, sehingga nanti pada saat di mana mereka akan menjadi target sasaran, mereka sudah siap. Nah, saya khawatir memang sekarang ini ada gejala di mana masyarakat masih merasa was-was, khawatir ya terkait dengan pelaksanaan vaksin ini. Nah, itu yang saya kira perlu diperjelas kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Pertama, soal efektivitas dan efisiensi daripada vaksin ini terkait dengan mutu, kualitas, dan keamanannya. Jadi kalau misalnya vaksin ini dianggap bermutu, kemudian dapat meningkatkan imunitas dan menghindari dari terserang virus COVID, saya kira masyarakat akan ikut. Kemudian juga termasuk keamanannya terutama ya, setelah mereka divaksin, mereka ini aman atau tidak dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang perlu dijelaskan pada masyarakat itu adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini, kemana mereka harus pergi, berapa kali harus disuntik. Kalau misal suntikan pertama ini hari ini, kemudian suntikan keduanya kapan dan seterusnya, itu perlu secara teknis dijelaskan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, apakah ada efek samping daripada vaksin ini? Jika mereka disuntik, efek sampingnya seperti apa? Kemudian yang berikutnya juga ada yang tidak kalah penting adalah tentang kemungkinan adanya KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Apa misalnya yang akan terjadi? Sekarang kan sudah ada beberapa suntikan yang dilakukan di Jawa Barat ya, untuk uji tahap klinis tahap ketiga ada sekitar 1.600 orang. Nah, itu kan mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu pembanding ya yang sudah terjadi. Apa yang mereka rasakan setelah disuntik? Apakah misalnya dari 1.600 itu ada yang terpapar COVID?
atau misalnya mereka sudah otomatis imun begitu. Nah, kalau itu bisa dijelaskan kepada masyarakat, ini pekerjaan pemerintah ini akan menjadi lebih mudah ya untuk meyakinkan mereka. Dan kita berharap bahwa program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga dapat meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia. Jadi Bang Saleh optimis ini nanti akan bisa berjalan kalaupun pemerintah melakukan sosialisasi yang tadi Abang sebutkan 3 itu dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini sosialisasi ini bisa segera dilakukan, kemudian masyarakat kita juga bisa mengerti dan memahami secara baik dan tidak ada penolakan-penolakan, karena kita sudah impor ini, rencananya banyak sekali mau diimpor dan itu uangnya tidak sedikit. Ya, kita harus memaksimalkan penggunaan uang negara itu dengan baik dalam rangka mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyak bagi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Saleh, sehat-sehat terus Bang. Kita tunggu nanti di komisi. Tadi demikianlah wawancara saya dengan Bang Saleh Patonandolo dari fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan bagaimana nih sebenarnya masyarakat kita di tanah air ataupun juga terbagi beberapa kelompok, ada yang siap, ada yang masih ragu-ragu, ataupun juga ada yang masih was-was terkait dengan bagaimana uji klinis yang juga masih sampai saat ini masih belum selesai ataupun juga belum adanya label halal dari MUI maupun juga dari BPOM RI. Demikianlah ataupun juga siaran langsung kami dari ruang sidang pada hari ini Senin 11 Januari 2021. Anda bisa menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.